Selamat siang, kali ini saya berada di Maguwoharjo Football Park. Salam olahraga semua yang menyaksikan di seluruh Indonesia atau seluruh dunia. Siapapun yang menyaksikan, doa saya untuk semuanya semoga sehat selalu, panjang umur dan kepintu barokah selalu dibukakan untuk kalian semua yang menyaksikan. Amin. Pak Ustadz. Ya, dan kali ini saya Bowo selaku pembawa acara di podcast ini kebetulan agak gugup karena di sebelah saya ada dua orang hebat Indonesia. Yang satu adalah pemain legendaris, yang satunya juga adalah pemain yang sekaligus menjadi pelatih yang legendaris pula. Ada Coach Yeyen Tumena. Selamat siang, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya, Coach ya. Insyaallah. Luar biasa, Coach Yeyen Tumena adalah Ketua Asosiasi Pelatih Sepak Bola Seluruh Indonesia atau disingkat APSSI. APSSI ya, Coach ya. Saya yang A, kalau PSSI Jakarta B dia. B. Oh. Kan saya A PSSI. Oh. Ya, Coach. Ya, pembukaan yang menenangkan dan membahagiakan ya. Sepak bola untuk kedamaian. Sepak bola untuk kedamaian menurut Coach Kahudi ya. Dan beliau ini juga adalah coaching education PSSI ya, Coach ya. Dan kebetulan beliau ini sesuai dengan apa yang kita bahas, kebetulan karena di Maguwoharjo Football Park ini sedang berjalan kursus kepelatihan ya, di lisensi A ya, Coach Kahudi ya. Diploma A ya. Dan beliau ini adalah salah satu instruktur di lisensi A ini ya. Yes, luar biasa. Dan terima kasih Coach Kahudi juga sudah meluangkan waktu, Coach Yeyen juga meluangkan waktu untuk berbincang-bincang. Jadi acara kita adalah bincang-bincang yang insya Allah nanti kita akan menemukan banyak daging yang akan dikonsumsi seluruh pemirsa di Indonesia. Amin. Langsung ke pertanyaan awal aja ya, Coach ya. Coach, ini kan kursus kepelatihan lisensi A dan jenengan adalah salah satu instrukturnya ya. Dan kalau boleh tahu, kami dan pemirsa di rumah, tahapan-tahapan kursus kepelatihan itu seperti apa? Dari paling bawah sampai akhirnya di A itu, Coach. Mohon penjelasannya, Coach. Ya, ini salah satu job desk saya sebagai Head of Coaching Education PSSI sejak 2020. Sebelumnya posisi ini selalu diisi oleh orang asing. Alhamdulillah saat sekarang saya mewakili warga negara Indonesia bisa berada di posisi ini dan bertanggung jawab besar terhadap perkembangan kepelatihan. Kalau kita bicara kepelatihan, proses menjadi pelatih dengan tahapan tentunya. Kalau di AFC maupun FIFA dimulai dengan lisensi C, B, A, dan Pro. Oh ya. Kenapa di Indonesia ada lisensi D dan di beberapa negara berkembang itu juga membuat lisensi pra sebenarnya. Ini adalah mengantarkan para pelatih yang belum siap untuk ikut di lisensi C, dikasih dulu materi yang lebih ringan, terutama mengenai grassroots dan S4D, for development. Nah, itu yang mengantarkan mereka. Durasinya adalah D itu kurang lebih 1 minggu. 1 minggu ya, Coach ya. Dari D ke C mereka butuh waktu 6 bulan bekerja, membuat logbook, baru dia bisa ikut lisensi C. Nah, materi di lisensi C itu terkait individual, kemudian small side game 4 lawan 4, 5 lawan 5 dan paling tinggi 7 lawan 7. Ya, lisensi C. 2 tahun kemudian dia baru boleh upgrade keilmuannya di lisensi B. Lisensi B itu dulunya kalau programnya AFC, BAFC itu langsung 3 minggu. Kalau C-nya 2 minggu, kalau B-nya 3 minggu langsung. Nah, saat sekarang Indonesia setelah coaching convention menjadi 1 bulan. 1 bulan dengan durasi yang kita bagi menjadi 2 modul. Modul 1 2 minggu, kemudian ada jeda 3 sampai 4 minggu di mana pelatih yang di 2 minggu itu kursus modul 1 mereka kembali bekerja di klubnya, membuat logbook, kemudian match analyze dan disertasi. Setelah 3-4 minggu jeda mereka datang ke kursus modul 2. Di situ mereka memberikan semua materi tadi yang dia bawa, PR-nya itu
kemudian ada 2 minggu dengan 2 kali ujian praktek dan ujian teori, serta diuji disertasi, analisa dan seterusnya. Oh iya. Setelah itu tahapan yang di atasnya adalah lisensi A. Oke, lisensi A itu setelah 2 tahun. Kenapa harus 2 tahun? Nah, kenapa itu Coach? Tahapannya karena mengambil lisensi itu bukan hanya sekedar mendapatkan kertasnya kemudian dipajang. Ya. Tapi harapannya adalah dia bekerja dari apa yang dia sudah dapatkan dan hasil itu dia bawa ke lisensi berikutnya. Karena yang dibutuhkan selain playing ability, kursus, ada pengalaman bekerja, melatih. Jadi kalau dia tidak mengaplikasikan keilmuan yang dia miliki, ya buat apa dia mengambil level yang tertinggi. Berarti harus berbarengan dengan mengaplikasikan apa yang sudah didapat di pelatihan tadi ya Coach. Betul. Ya? Dan itu aku mohon maaf sebelumnya, apakah setiap tingkatan dari D, C semakin tinggi itu memang waktunya semakin panjang ya? Ya, karena semakin kompleks yang diajarkan. Kalau C, kan tadi kita bicara ada small side game individual dan small side game. Gamenya 4 lawan 4, 5 lawan 5. Kalau B sudah bicara sampai ke 9 lawan 9, bahkan diakhiri 11 lawan 11. Kalau A, kita sudah bicara tim. Ya, kalau kursusnya B tadi 3 minggu, A sekarang menjadi 4 minggu, 6 minggu. 6 minggu dari AFC yang cuma 1 bulan, 4 minggu. Kita convention menjadi 6 minggu. Jadi 2 minggu jeda, 2 minggu modul 2, jeda 2 minggu modul 3. Jadi ada 3 modul. Jadi kalau kita total semua harinya bisa jadi kurang lebih lisensi A itu akan berjalan 3 bulan. Dan sebelum berjalan 3 bulan itu harus menunggu dari 2 tahun tadi ya Coach ya? Harus sabar dan menunggu ya Coach. Betul. Kan melatih itu kan proses kayak anak-anak, kan nggak tiba-tiba langsung berlari dia. Iya, ada yang harus merangkak dulu, kan ada yang ngesot dulu kan. Tergantung macam-macam ya bagaimana Coach, perkembangannya. Terima kasih Coach sebelumnya, nanti saya akan kembali lagi, itu menarik sekali sampai yang di A ya. Untuk Coach Kahudi, ini Coach sebagai orang Yogyakarta, saya juga tumbuh menyaksikan beliau dulu nonton di stadion. Sebagai salah satu peserta ya Coach, peserta dari lisensi ini dan sekaligus yang ketempatan untuk lisensi di Yogyakarta ini di Maguwarjo Football Park. Alhamdulillah. Itu bagaimana tanggapan dari jenengan? Oke, ini masuk penilaian nggak? Bisa juga itu penilaian pengawasan. Minum dulu ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi saya mau cerita sedikit tentang harapan saya di tempat ini ya kan. Jadi saya pengen berbisnis berkarya sebetulnya ya. Berkarya tentunya di passion saya selaku orang bola begitu ya. Berbisnis pasti profit oriented gitu kan. Berkarya ya tentunya sebagai orang bola pasti kita punya angan-angan dong, pengen punya cita-cita dong supaya ada ya perkembangan sepak bola lah, paling tidak dari lokal aja, lokal dulu. Target saya sebetulnya yang nanti bakal hadir di sini adalah yang pertama, kalau kita bicara bisnis dulu ya, yang pertama itu komunitas, kemudian yang kedua federasi, yang ketiga ini adalah klub profesional ya, profesional atau amatir nanti kita lihat. Kemudian yang terakhir nih harapan saya nanti ada school soccer atau akademi sepak bola begitu. Ya tentunya nanti melihat situasi yang berkembang karena menurut saya akademi sepak bola harus ditopang oleh bisnis yang baik. Ya harapan saya begitu. Makanya saya ngomong mudah-mudahan gitu. Artinya harapannya ya bisnisnya harus sustain dulu baru kita punya rencana itu. Gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih Coach Yayan. Ya sudah apa istilahnya meluangkan waktu untuk bisa kita belajar bersama di tempat ini. Dan ini udah kursus yang kedua ya. Jadi B sebelumnya ya. Sebelumnya B juga tempatnya di sini kah? Luar biasa. Ya. Dan tentunya saya butuh masukan banyak nanti tentang tempat ini dari teman-teman pelatih semuanya ya supaya tempat ini menjadi harapan lah. Harapan untuk berkarya. Mungkin banyak ide-ide dari teman-teman yang belum tersalurkan di tempat ini, mudah-mudahan ide itu bisa kita
kita jalankan perlahan. Gitu. Jadi yang saya tangkap, semoga Maguwarjo Football Park ini bisa menjadi penampung asa untuk semua yang ingin merealisasikan mimpi-mimpinya, harapannya. Jadi niatnya sudah mulia dari awal ya, Coach Kauti ya. Insya Allah. Luar Doain biasa. ya, doain ya. Amin, amin, amin. Selalu amin. Di balik amin itu akan ada amin-amin yang mengikuti. Siap. Coach Yayan Tumena, saya kembali ke Coach. Menurut Coach Yayan, seberapa penting aplikasi pelatihan berlisensi di persepak bolaan Indonesia ini? Jadi, apakah hanya sekedar untuk memenuhi regulasi dan lain-lain? Apakah itu sangat penting, pokok? Ini kan dijelaskan langsung oleh pemilik lisensi APRO ya. Bagaimana Coach? Ya, kalau kita bicara kompetensi pelatih, itu kita bicara ada 7 hal sebenarnya yang disampaikan FIFA. Pertama, playing ability, kemampuan bermain bola. Karena kalau dia menjadi pelatih, sementara dia tidak pernah menjadi pemain bola, sangat sulit mengaplikasikan. Di situ tidak disebutkan dia harus menjadi pemain nasional, mau menjadi pemain profesional level tertinggi enggak, tapi minimal bisa bermain bola. Karena si pelatih harus bisa praktek. Kemudian yang kedua, keilmuan, lisensi tadi. Dia harus melewati tahapan lisensi itu, dan dari tahapan lisensi itu sebenarnya jelas dikasih tahu di situ. Kalau kita baru punya lisensi D, jangan melatih tim profesional. Karena keilmuan yang kita miliki baru grassroots. C juga baru kelompok umur dengan game yang lebih kecil 5. Baru di A dan A Pro lah baru orang bicara game strategi, game plan, taktikal dan lain-lain. Maka itu yang menentukan level sepak bolanya kita. Kenapa kita berkaca ke Eropa? Hampir semua pelatih yang ada di Akademi Eropa itu status kepelatihannya, lisensinya adalah pro. Pro ya? Pro. Kenapa? Karena untuk melatih anak-anak dengan melatih orang yang sudah dewasa perlu kecakapan khusus. Jadi secara keseluruhan diisyaratkan bahwa bukan hanya kemampuan bermain bola, tapi ada keilmuan lain yang harus dimiliki. Karena pelatih itu tidak hanya berpikir bagaimana melatih secara teknis dan pertandingan, tapi ada unsur lain yang kita sebut coach responsible. Ya, bagaimana manajerialnya, kemudian bagaimana dia mengelola timnya, dan kalau kita lihat gambarannya adalah di tengah itu adalah pertandingan, ada lapangan. Maka menuju pertandingan itu ada latihan. Jadi kenapa pertandingan dulu? Kalau nggak ada pertandingan pasti nggak ada latihannya. Kemudian setelah ada pertandingan, ada latihan, ada manajerial terkait scheduling, kan memanage staff, pemain dan lain-lain. Tapi di pertandingan ini ada 2 unsur di atas dan di bawah. Pertama, coaching knowledge. Kalau dia tidak punya keilmuan dalam melatih, maka hasil yang diberikan di dalam pertandingan juga nggak maksimal. Ya. Tapi coaching knowledge ini atau di saat pertandingan dia melakukan sesuatu harus berkaitan dengan filosofi pelatih, gaya bermain pelatih. Maka dari situ kita akan melihat karakter seorang pelatih ini, gaya filosofinya apakah possessing progresif, atau dia direct, atau vertikal, atau asosiatif. Wah, luar biasa. Jadi itu pentingnya bahwa selain apa yang Coach Yayan tadi sampaikan, bahwa harus menguasai dan harus paham aspek-aspek mana yang harus di ini, dan pentingnya juga kompetisi ya Coach ya, bahwa apa gunanya ketika sudah mempelajari semua ini tidak ada gerakan menuju ke gerak nyata ya Coach ya. Jadi kalau kita bicara development, ada 3 hal yang saling berkaitan yang tidak boleh hilang. Salah satunya pertama adalah youth development-nya. Kan kita bicara membangun youth development. Orang hanya bilang youth development, tapi dia nggak tahu detail isinya. Maka di mana kita tahu? Ya dari kursus. Apa sih isinya youth development? Apa saja materi latihan atau kebutuhan dari youth itu? Maka itu diajarkan di setiap kursus, level kursus. Itu C itu 13 tahun ke bawah. AD itu adalah masih grassroots, di bawah 9-10 tahun. B itu baru 16 tahun ke bawah.
barulah level ke atas A dan A Pro. Jadi usia pun juga ditentukan dalam kriteria lisensi itu. Kemudian setelah ada youth development, baru kita bicara bagaimana kita mengukur kesuksesan youth development ini. Harus melalui youth kompetisi. Kalau nggak ada kompetisinya, kita nggak bisa melihat perkembangan pemain kita yang kita latih ini. Sama juga bohong ya. Sama juga bohong. Tapi dua ini nggak ada artinya kalau tidak ada coaching education. Siapa yang menciptakan pemain? Pemain yang hebat lahir dari pelatih yang hebat. Oke. Maka pelatihnya juga harus dibentuk dulu sesuai dengan keilmuannya. Jadi kalau kita punya talent tapi dilatih dengan pelatih yang biasa-biasa saja, talent ini hanya seperti begitu aja. Tapi kalau pelatihnya punya potensi lebih, maka talent ini akan lebih berkembang. Itu kira-kira. Jadi sedetil itu ya Coach Zarifah, bahwa ketika orang sudah memutuskan seperti Coach Kahudi juga sudah memutuskan untuk di lisensi ini, bahwa ini tidak main-main, ini tidak hanya sekedar apa yang beberapa orang sampaikan, bahwa ini adalah salah satu wujud bukti nyata bahwa mereka ingin benar-benar memajukan sepak bola Indonesia dengan ini caranya begini ya. Ini saya ke Coach Kahudi Wahyu. Oke, tadi sebelumnya ada yang nanya kalau mau jadi pelatih gimana? Oh iya, tadi ada syaratnya tadi kan. Nah, jadi tidak hanya asal bisa melatih kan? Iya. Siapa tadi? Ini ada ini siapa? Siapa namanya? Tosa, ini ada WA dari Tosa yang belum saya baca. Syaratnya jadi pelatih itu pripun Coach nggih? Ya karena dari pelatih yang berkualitas lah akan muncul. Itu ilmu pasti ya Coach ya. Jadi nggak bisa main-main. Iya. Pada saat Hiroshima Nagasaki di Jepang dibom. Iya. Presidennya cuman bilang atau raja cuma bilang ada berapa guru yang masih hidup. Kenapa pertanyaannya guru? Karena melalui guru dia bisa mengajarkan segala sesuatunya. Begitu juga gurunya di sepak bola siapa? Iya pelatih. Ada berapa pelatih sih kita miliki? Ini dari data yang ada di PSSI. Kita punya kurang lebih 5.000 SSB seluruh Indonesia yang sudah didaftarkan. Sebenarnya masih banyak. Dari data Asosiasi Pelatih yang berlisensi baru sekitar 5.000-an. 5.000-an. Dari total seluruh Indonesia ya. Kalau kita bicara kebutuhan, ini tidak apple to apple, nggak sesuai. Masa SSB-nya 5.000, pelatihnya hanya 5.000. Sementara di setiap SSB itu ada berapa kelompok umur? 10, 12, 14, 16. Dari setiap kelompok umur ada kebutuhan pelatih kepala, asisten pelatih, pelatih kiper dan seterusnya. Maka kalau kita melihat kebutuhan terhadap kepelatihan di Indonesia, kita masih butuh 15.000 pelatih. 15.000. Jadi untuk ratusan ribu yang menyaksikan tayangan ini, mari kita sama-sama berusaha menjadi seperti mereka berdua yang sudah memulainya. Harapannya begitu ya, Coach Jayan ya. Boleh. Ini Coach Kahudi sebagai seorang pemain dan tentunya ini sudah menjadi sebagai menuju ke pelatih ya Coach, atau sudah menjadi pelatih ya berlisensi. Persaingan pelatih luar dan pelatih lokal itu bagaimana Coach? Dan sekaligus tekanan-tekanan yang dialami, tekanan eksternal baik nanti maupun dari tekanan supporter atau hal-hal non teknis yang pernah dialami seperti apa Coach? Waduh, ini agak berat nih, jawabannya agak berat nih. Jadi gini, yang jelas situasi kita bicara realita ya. Sekarang banyak pelatih asing di kompetisi top level kita. Saya melihat sebetulnya banyak potensi pelatih lokal yang bisa untuk berada di top level itu. Nah ini, tapi realitanya masih seperti ini. Artinya pelatih masih harus banyak belajar ya. Harapannya supaya kita memang tidak dianggap oleh sebagian banyak orang bahwa mereka yang bermata biru itu lebih baik dari kita. Ini sebuah tantangan kita untuk terus belajar, mencari ilmu sebaik mungkin, metodologi yang tepat ya supaya kita bisa menjadi pelatih di top level. Dan Coach yakin tantangan itu suatu saat cepat atau lambat pasti akan ditaklukkan ya? Harus. Tergantung effortnya kita. Kita harus punya effort yang lebih besar lah gitu. Kalau harapan Coach Kahudi sendiri sebagai pemilik dari Maguwo Harjo Football Park ini,
kedepannya untuk jangka panjang dan jangka pendek akan menjadi seperti apa Maguwoharjo Football Park untuk seluruh masyarakat di seluruh Indonesia? Kita berbicara secara lebih jauh ya Coach. Harapannya Indonesia cukup luas, ya bro ya. Kita bicara dari lokal. Lokal dulu ya. Pastinya akan sulit Coach ya untuk mengorganize, ya. Berdasarkan geografi kita. Makanya yang terpenting adalah apa yang bisa kita lakukan terhadap lokal ini. Lokal dulu. Tentunya berdasarkan instruksi atau menyamakan visinya dengan program PSSI. Nggak mungkin dong kita jalan sendiri gitu ya Coach ya. Jadi harus satu visi ini tentang bagaimana. Nah, kita harus concern di lokali dulu. Ya sebagai seorang pelatih kita harus pikirkan tentang 3 moment yang terpenting, karena kalau kita memikirkan banyak hal di luar 3 moment, sekarang 4 moment ya Coach ya. Iya. Tambah set piece. Apa aja itu Coach? 3 moment itu menyerang, bertahan, transisi, set piece. Ya artinya aspek penting itu ya Coach. Iya. Banyak sekali masalah di negara kita tentang sepak bola. Ya kalau pelatih harus memikirkan banyak hal itu, ya hasilnya kita tidak akan maksimal, kan gitu. Iya. Kita harus concernnya ke 4 moment itu aja kalau menurut saya. Pentingnya konsen untuk itu ya. Jadi sudah 4 itu aja jalani dulu, kerjakan dengan sungguh-sungguh ya Coach ya. Ya kalau bicara sepak bola ya itu aja. Momen di dalam sepak bola itu apa? Menyerang. Kalau kita punya bola, bertahan saat hilang bola, ada transisi. Transisi itu dibagi 2 ya Coach Claudia. Dari menyerang hilang bola kita bertahan, dari bertahan rebut bola jadi menyerang. Sekarang ada satu momen lagi yang dianggap berpengaruh dalam pertandingan dan itu membuat gol atau hasil berubah, set piece. Corner kick, free kick, lemparan ke dalam, penalti dan kick off. Yang kalau kita bicara apa yang disampaikan Coach Kaudi terkait pelatih asing dan pelatih lokal, ini memang kita butuh waktu untuk mengedukasi sebenarnya warga negara sendiri, pemilik klub yang tadi Coach Kaudi bilang lebih memilih bermata biru atau tidak. Tapi saya melihat positifnya adalah ini tantangan yang harus dijawab oleh pelatih Indonesia. Kalau kita berkualitas, pelan-pelan pandangan yang harus bermata biru itu akan keluar. Kalau memang pelatih Indonesia itu berkualitas. Kemudian PSSI dalam hal ini juga sudah melakukan beberapa terobosan. Mulai musim kompetisi tahun ini sebenarnya di Liga 2 itu ke bawah sudah tidak boleh pelatih asing. Itu adalah momen di mana pelatih lokal belajar sampai di level tertinggi di Liga 2 baru dia akan bersaing di bursa bebas di Liga 1. Jadi sebenarnya Liga 2 saat sekarang mulai tahun ini dan seterusnya tidak lagi diuni oleh pelatih asing. Itu sudah diputuskan awal tahun ini ya Coach ya? Sudah diputuskan di Kongres dan itu sudah dilaksanakan. Kita melihat Liga 2 kemarin tanpa pelatih asing. Nah, nanti di level Liga 1 memang itu adalah bebas ya, karena itu industri sepak bolanya, pelatih asing, ada pemain asing. Disitulah momen pelatih kita mau melihatkan bahwa pelatih lokal juga nggak kalah dengan pelatih asing. Dan ini angin segar untuk kepelatihan dan sepak bola Indonesia ya Coach ya. Ketika pelatih lokal akan diprioritaskan ya Coach ya. Itu bagian dari usulan atau bentuk dari dukungan Asosiasi Pelatih Sepak Bola Indonesia kepada federasi, meminta federasi mengamankan posisi pelatih lokal di mana tempat dia belajar. Coach ini berbicara lebih ke belakang tadi ya. Coach tadi menyampaikan ke pemirsa di rumah, ke saya juga bahwa tentang sarana prasarana yang Coach pernah, karena Coach juga dulu adalah tim Primavera ya, yang bertahun-tahun 3 tahun ya Coach di Italia, sekaligus main bola bareng dengan Del Piero dan lain kawan-kawannya ya Coach ya. Nah, apakah Maguwoharjo Football Park ini yang dipunyai oleh Coach Kaudi sudah arahnya menuju ke sana secara keseluruhan Coach? Nah, mungkin Coach, apa ada sekaligus saran dan sarannya mumpung beliaunya ada di sini Coach? Pertanyaannya. Salah satu kenapa kita memilih Maguwo Football Park ini sebagai tempat adalah karena di coaching education ada 4 unsur yang harus kita penuhi. Pertama, kita harus punya tempat menginapnya. Karena kursus itu berhari-hari dan waktu yang lama, bahkan durasinya dari pagi sampai sore. Kemudian ada ruangan kelas, karena ada materi kelas.
kemudian ada lapangannya, kemudian yang keempat adalah ada peraganya. Nah di sini kita melihat semuanya ada. Ini sebenarnya adalah hal yang positif karena tidak hanya selama ini kan hanya bisa dilakukan di Jakarta. Dulu Sawangan namanya Sawangan tempat yang sama seperti ini. Punya lapangan, punya classroom, punya ruangan menginap, dan punya peraga. Dan ini adalah hal yang kami ingin mengembangkan keluar dari Jakarta. Kami sebagai induk organisasi PSSI selalu ingin mengembangkan keluar. Nah, salah satunya adalah di sini. Sebelumnya ada mungkin di Pati dan di Malang dan seterusnya. Pemenuhan dari poin ini yang kami anggap adalah sebuah kemajuan, karena kalau di mana banyak dilakukan kepelatihan, maka semakin banyak pelatih lokal yang muncul, ya kan? Dan secara otomatis kalau kursus dibuat terus di Maguwo Football Park, maka akan berdampak terhadap kepelatihan yang ada di Sleman. Pelan-pelan pelatih Sleman akan belajar terus, dan akhirnya nanti kita akan lihat maka sepak bola Sleman akan berada di level yang tertinggi, karena efek dari edukasi yang dilakukan di Sleman itu berdampak banyak, bukan hanya pada pelatih, pada pemain sebagai pemain peraga. Sebagai bukti adalah beberapa pemain peraga yang menjadi peraga di Sawangan saat sekarang menghuni tim nasional. Oh, contohnya ada ya? Contohnya Riyandi, Riyandi penjaga gawang yang diambil oleh Barito, dan beberapa pemain lain itu adalah peraga pada saat kursus. Contoh yang paling dekat sekarang adalah di mana kursus dilakukan di seluruh Indonesia. Kemudian anak-anaknya diserahkan, atau sekolah sepak bola usia 15, 17, atau 13-nya dipakai sebagai peraga kursus. Tolong cek semua yang lolos dari suratin nasional, semua adalah peraga yang dipakai di kursus yang ada di seluruh Indonesia. Itu berarti valid ya? Sudah ada datanya ya? Betul. Luar biasa. Berarti Maguwo Harjo Football Park ini harapannya menurut yang saya tangkap dari Coach Yayan tadi, bisa selain di lingkup Sleman, kedepannya bisa akan menjadi impact untuk daerah-daerah lain, bahkan seluruh Indonesia ya, Coach. Harapan luasnya ya. Meskipun Coach Kauti saya yakin akan fokus di Maguwo Harjo Football Park di Sleman. Kan itu yang harus jelas dulu. Kita bicara akademi, tapi kita nggak punya fasilitasnya. Harus dibalik dulu. Siapkan fasilitasnya, baru kita mulai pelan-pelan bangun akademinya sesuai dengan keinginan kita. Ini yang positif yang saya tangkap dari Coach Kaudi. Jadi dia siapkan fasilitasnya dulu, baru dia mau isi akademi itu poinnya apa saja. Kan perlu direktur akademi, pelatih yang berkualitas. Baru dia mulai dengan rekrutmen, bagaimana rekrutmen, dan tentunya mungkin kalau ada hal-hal positif lain, misalnya akademi Maguwo Football Park berbagi dengan pelatih Sleman, ada meeting setiap minggu, kemudian mungkin ada kompetisi atau turnamen atau festival yang akan dilakukan di fasilitas yang ada. Berarti yang disampaikan oleh Coach Yayan Tumiana adalah bahwa ini sudah menuju ke itu ya, sudah baik, dan harapannya adalah mungkin kedepannya seperti action itu mungkin Coach Kauti juga merasa beruntung, selain ketempatan sebagai tempat untuk latihan lisensi, juga dimentori langsung oleh beliau. Apa yang dirasakan beberapa waktu ke belakang ini, Coach? Ya pastinya kita yang saya harapkan, jadi kita perlu masukkan terus beberapa informasi ya tentang keilmuan sepak bola itu sendiri, ya tentang perkembangan sepak bola kita, ya tentang apa yang harus kita buat, kan gitu. Percuma aja kita punya konsep yang baik, tetapi ya kan, program-programnya tidak benar, ya tidak berjalan, disupport oleh SDM yang tidak tepat, akhirnya konsepnya yang disalahkan. Nah ini sering terjadi, sering terjadi di kita. Makanya saya tidak mau terburu-buru, tetap kita nikmati prosesnya, ya. Mudah-mudahan tempat ini bermanfaat, dan pada akhirnya memang orang-orang yang pantas lah yang nanti akan mensupport tempat ini. Ada beliaunya, saya pasti akan sering berkonsultasi nanti dengan Coach Yayan. Berarti ini suatu keberuntungan juga ini untuk sudah langsung minta izin dulu sama saya. Walaupun ini tidak ada sangkut pautnya dengan penilaian ya, Coach. Berarti gitu. Intinya adalah dan satu lagi, jadi
tadi saya bilang berkarya ya. Mudah-mudahan dari tempat ini paling tidak teman-teman pelatih nanti ketika kembali ke tempatnya masing-masing ya ada ide ini yang bisa diterapkan di sana ya. Itu yang saya pengen. Sehingga tadi harapan Coach Yayan ada beberapa tempat itu menunjukkan perkembangan sepak bola kita. Ya prosesnya itu dulu. Oke. Ya, jadi nggak usah kita yang terlalu memang harus proses yang harus kita nikmati. Jadi harapannya di tempat di sini di salah satu tempat di Sleman ini harapannya kedepannya punya mimpi besar meskipun pada akhirnya memulai dengan sungguh-sungguh konsen dulu ya. Ya harus. Sama ini Coach Kahudi, saya tertarik, saya sudah mengelilingi ini. Di atas saya ini apa dibalik arti penamaan salah satu ruangan ini ada Gedung Kartini ya. Coach Yayan juga kayaknya dulu. Apa Coach Gedung Kartini? Jadi saya sangat mengapresiasi ibu saya. Jadi sebetulnya ini kan nama ibu beliau. Nama ibu saya yang belum lama ini kan beliau istirahat untuk selamanya. Beliau tahu persis proses yang saya lakukan. Saya bicara sama ibu saya tentang perjalanan ini harus bagaimana. Makanya saya berharap nih ada ini ibu saya lah di sini. Ada auranya, ada doanya, ada harapan ibu saya karena saya lahir karena ibu saya dan ibu saya selalu menanamkan prinsip-prinsip tentang kehidupan ya. Nah ini yang selama ini yang selalu terus saya terpatri di Coach. Ya. Ini karena memang ya beliaulah yang menanamkan prinsip sampai saya akhirnya bisa seperti ini. Dulu mulai jadi pemain ya. Sekarang pelan-pelan jadi pelatih ya. Sudah ada pengusahanya juga. Pasti kalau tanpa prinsip yang kuat dari ibu saya nggak mungkin sih bisa. Berarti menurut saya Coach, ketika Coach dari memulai awal dulu dari remaja sampai akhirnya menjadi pemain profesional sampai akhirnya menjadi pelatih itu selalu melibatkan ibu di setiap urusan Coach. Ya, luar biasa prinsip-prinsip hidup beliau ya, mulai kedisiplinan ya. Saya cerita nih, saya dulu sebelum saya tidur ibu saya cek ke kamar. Jadi ditoto dulu semuanya tiap hari. Kalau saya nggak mengembalikan mungkin buku yang nggak di tempatnya yang pertama, saya nggak boleh tidur dulu. Sedetil itu ya? Ya, jadi memang detail. Kalau saya bersihin halaman rumah, ada rumput satu yang belum dicabut, pasti saya suruh nyabut. Jadi sampai sekarang masih terbawa untuk melakukan, bahkan terbawa di kepelatihan ya Coach ya? Itu hal-hal istimewa. Prinsip keteraturan, disiplin segala macam itu kan hal penting ya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya ya Coach ya? Karena kalau di kita kesuksesan pemain atau pelatih lah ya, tim itu ada 4 hal ya. Kalau pemain sukses itu dia harus punya teknik dan skill yang bagus, punya fisik, punya kemauan. Nah, kalau ini 3 ini bisa belajar. Teknik belajar sama pelatih, fisik ada pelatih fisik, kemudian ada kemauan dari keluarga, orang tua, orang terdekat. Tapi yang keempat ini susah belajarnya nih. Keberuntungan. Semua orang faktor luck berbeda-beda. Kan orang bilang garis tangan, ya udah coba garis tangan kita sama nggak? Gitu. Bisa cek garis tangan saya. Gimana Coach menurut seorang yang saya lihat di televisi, saya dibacakan garis tangannya langsung. Nggak bisa, saya nggak bisa membaca garis tangan. Maksud saya, keberuntungan ini akan bisa dirubah dengan 2 hal menurut saya. Apa Coach? Ibadah dan hormat kepada orang tua. Itu jaminan ya. Jadi ketika dalam perjalanan kita setiap hembusan nafas, setiap detik ada restu orang tua, sekaligus kita disertai dengan ikhtiar berdoa sambil action tentunya ya. Ada tetangga saya berdoa saja sampai sekarang ya masih gitu-gitu aja. Isi doanya apa dulu? Isi doanya adalah supaya ada rezeki yang datang tanpa dia ngapa-ngapain. Salah itu kan. Ini Coach, berarti saya mundur sedikit ke belakang tadi ya Coach, bahwa Coach menyampaikan bahwa dalam proses dari D ke A itu kan butuh waktu yang banyak. Apakah tentunya bukan Coach Kahudi ya, apakah ada yang belum sampai mencapai ke A seperti Coach Kahudi menyerah di tengah perjalanan? Banyak. Mungkin apa perlu kita sebutkan namanya Coach? Enggak perlu. Enggak perlu ya. Banyak karena itu kan
banyak pelatih hebat itu kan ada 2 jalur lewatnya. Ada yang melalui jalur pemain profesional, ya kan? Kalau kita lihat di luar negeri, Pep Guardiola itu kan jadi pemain di klub, tim nasional, jadi pelatih hebat. Ada yang bukan pemain dan bukan pelatih, misalnya Jose Mourinho. Dia jadi penterjemah malah, kan? Jadi pelatih dan sama suksesnya. Jadi jalur pelatih itu jangan berpikir pemain hebat belum tentu menjadi pelatih hebat. Maka perlu keilmuan lain. Jadi seperti membalik telapak tangan. Pada saat saya menjadi pemain dengan menjadi pelatih itu berbeda. 360 derajat. Harus memulai dari awal, tidak serta-merta ketika sudah pemain bintang seperti tidak ada jaminan langsung jalannya mulus, tidak ya? Nggak ada jaminan. Pemain sukses contohnya almarhum Maradona. Sukses dia melatih? Tidak. Banyak pemain top lain juga tidak bisa melatih. Franco Baresi dia nggak bisa melatih. Paulo Maldini tidak bisa melatih. Kan? Betul, Coach. Termasuk juga di tim nasional Indonesia, pemain timnas di era sebelum-sebelumnya nggak semuanya bisa melatih kan. Jadi tidak ada jaminan. Maka itu untuk menjadi pelatih ada prosesnya. Sama untuk mencari gelar dokter kan perlu pengorbanan dengan kursus, dengan membayar biaya kursus yang waktu dan seterusnya. Tapi pada saat waktunya ada dan kita sudah mempunyai, kayak saya sekarang, saya tidak berpikir bahwa lisensi pro itu akan menjadi kebutuhan. Saya beruntung mendapatkan keilmuan lebih dahulu. Saat sekarang saya ada di posisi direktur kepelatihan. Kemudian sekarang saya dicari-cari oleh klub untuk memenuhi prasyarat klub. Direktur teknik harus pro, pelatih kepala harus pro. Sementara Indonesia hanya punya 21 orang lisensi pro. 21 orang, jadi sejauh ini yang sudah mencapai lisensi seperti Coach ya? Ya. Oh, luar biasa. Jadi informasi juga untuk pemirsa seluruh Indonesia bahwa di Indonesia ini ternyata hanya ada 21, itu termasuk Coach Yayan ya? Oh, dan mungkin kedepannya Coach Kahudi kita doakan segera menyusul ke posisi itu. Nah ini Coach, kembali ke Coach. Wah, semakin menarik nih, semakin saya groginya perlahan mulai hilang karena dapat ilmu-ilmu yang saya beruntung mendengarkan secara langsung. Saya kepanasan jadi nggak saya kan sudah terbiasa waktu main dulu Coach, bermain di balik wajah kalem beliau kan. Coach, ini Coach, tadi sudah dijelaskan Coach Yayan Tumel langsung kepada kita ya. Kedepannya kegiatan apa saja ya Coach untuk jangka panjang atau jangka pendek dari Maguharjo Football Park ini? Oke, tadi dari yang ketiga itu sudah ya, tinggal satu school soccer atau akademi ini kita nggak tahu, tapi kita sudah mulai ini dengan program CSR. CSR kita adalah masyarakat sekitar ini harus merasakan adanya fasilitas ini juga ya. Ada sekitar 60 orang anak warga sekitar yang dilatih oleh pelatih yang berlisensi B kemarin di sini kan. Sekitar sini Coach. Ya. Wah, sekitar beruntung sini. Ya. Nah, itu nanti mudah-mudahan bisa menjadi embrio. Embrio untuk kita bangun sekolah sepak bola atau akademi football. Tentunya nanti pasti akan ada lagi kegiatan-kegiatan ya tadi yang disampaikan Coach Yayan bahwa di sini harus ada kegiatan edukasi terhadap pelatih, workshop terus. Saya pengen itu ya. Ya paling tidak Sleman dulu nih. Fokus sungguh-sungguh ya Coach ya. Sleman dulu. Nanti input dari teman-teman apa yang kurang. Kemudian kita bikin event ya. Event kompetisi. Ya, mungkin ada festival ya. Ya itu. Jadi tidak hanya berhenti ketika Coach sudah ini berhenti puas dengan ini, tidak ada kata puas ya Coach ya. Kita harus terus konsen dulu. Makasih Coach. Untuk Coach Yayan, saya tertarik nih, ada teman saya juga yang menanyakan juga bahwa itu sempat berganti nama, itu kenapa Coach itu waktu menyebut lisensinya itu? Ya, kalau dulu orang menyebutnya CAFC, BAFC, DAFC, D tidak, AFC. Hal ini sudah berganti nama karena Indonesia dan beberapa negara Asia sudah melakukan coaching convention. Apa itu coaching convention? Adalah persetujuan dalam mengembangkan kepelatihan di negara masing-masing. Apa saja yang disetujui antara AFC dan Indonesia, kita bicara Indonesia, adalah pertama menyetujui Indonesia untuk bisa melakukan kursus sendiri. Jadi selama ini kalau kita mau kursus sebelum coaching convention, kita report dulu mengajukan ke AFC. Kami tahun 2022 mau 3 kali C
4 kali D, 4 kali B dan seterusnya. Maka AFC akan menjawab dengan oke, kita jadwalkan instrukturnya. Terus kalau instrukturnya nggak ada, AFC akan bilang bisa dirubah nggak karena nggak ada instruktur, karena instrukturnya berebut dengan negara lain. Oke, sekarang tidak, kita bisa melaksanakan sendiri sesuai schedule yang kita lakukan. Bahkan lisensi D itu dulu boleh dilakukan di Asprof, bahkan sekarang lisensi C pun kami turunkan untuk segera bisa dilakukan oleh Asprof masing-masing. Jadi sama dengan yang dilakukan oleh AFC ke negara-negara yang ada di bawahnya. Kursus itu adalah kebutuhan negara. Maka PSSI juga menganggap kursus C itu adalah kebutuhan Asprof masing-masing. Jadi berapapun diajukan oleh Asprof masing-masing, selama itu memenuhi kebutuhan, misalnya jumlah pesertanya minimal 18 dan kalau C itu maksimal 24, kalau D boleh maksimal 30. Yang kedua adalah pada saat COVID ini harus ada izin dari Satgas COVID. Dan yang ketiga ada semua fasilitas yang diinginkan, yang memadai ya. Yang memadai. Nah, kita mendapatkan persetujuan coaching convention lisensi C itu di 2017. Maka di 2017 lisensi C itu berubah menjadi PSSI C Diploma. Kemudian kita mendapatkan coaching convention B itu di 2019. Maka di 2019 berubah PSSI B Diploma. Dan lisensi A berubah menjadi PSSI A Diploma di tahun 2020. Dan ini adalah lisensi A kedua yang kita lakukan sendiri. Kemudian yang kedua, apa yang disetujui? Indonesia boleh memakai instruktur sendiri, tapi sesuai dengan standar yang ditentukan oleh AFC. Saya dan instruktur lain yang sudah boleh menjadi instruktur sudah dites langsung oleh AFC. Jadi pada saat kita mengajukan coaching convention, AFC itu datang langsung mengirimkan orang-orangnya melihat kursus yang kita lakukan, menguji instrukturnya langsung. Jadi saya diuji di Jogja juga di tahun 2019. Mengirim delegasinya langsung? Langsung. Dia lihat pelaksanaan kursusnya, fasilitas kursusnya, instrukturnya. Baru mereka bawa kembali ke rapat Departemen Teknik AFC, baru menyetujui dan memberikan sertifikasi. Kemudian yang ketiga yang disetujui adalah setiap negara yang sudah melakukan coaching convention boleh menambahkan materi dari kursus itu sesuai kebutuhan negara masing-masing. Oleh karena itu kenapa kursus B kita menjadi lebih panjang dari 4 minggu menjadi 3 minggu menjadi 4 minggu, A dari 4 minggu menjadi 6 minggu, karena kita merasa ada hal-hal yang harus kita tambahkan. Apa yang kita tambahkan pertama adalah public speaking. Sebagian besar pelatih kita tidak bisa berbicara di depan publik, maka itu harus masuk ke dalam modul kepelatihan. Nanti di minggu depan akan ada public speaking buat teman-teman di lisensi A terkait bagaimana berbicara di publik, menghadapi media, orang tua, keluarga, dan owner. Kemudian yang kedua, bagaimana bijak bermedia sosial, karena saat sekarang apa yang Anda tulis itu mencerminkan kepribadian. Itu kita masukkan ke dalam materi. Menarik ini Gus. Nah, ini ngomongin sudah karena yang menyaksikan mungkin juga banyak anak muda milenial. Mungkin dulu dari Coach Kahudi nanti juga langsung ke Coach Yayan. Nah, ketika menjadi pemain aktif dulu, Coach Yayan dan Coach Kahudi kan belum musimnya sosial media. Orang-orang bahkan ingin protes pun harus menyamperi langsung, entah di mes, entah langsung di stadion, walaupun tekanan juga tentu berbeda-beda ya Coach. Nah, sebagai pemain, mantan pemain dan sekarang menjadi sebagai pelatih, menurut Coach Kahudi tekanannya apakah berbeda tekanannya, dan bagaimana seorang Coach Kahudi itu menghadapi tekanan dan tantangan di era sosial media seperti ini, Coach? Ya tentunya sebagai orang profesional ya, kalau saya pemain maupun jadi pelatih, pastinya bebannya lebih berat pelatih lah ya, karena lebih luas impact-nya gitu. Yang terpenting adalah kita tahu nih, mana yang bermanfaat buat kita dan mana yang tidak. Nantinya kita harus bertanggung jawab terhadap kita sendiri nih. Nah ya kan, kan gitu. Betul. Sebagai pemain ya aku tanggung jawab sebagai pemain. Kayak gitu. Jadi mana yang kira-kira ini bisa menjadi racun ya nggak usah dipikirin. Ya kan?
mendatangkan sesuatu yang dapat menghambat karir kita, ngapain kita pikirin. Sama juga di saat pelatih. Jadi itu yang terpenting. Jadi kita punya prinsip nih, kira-kira saya mau mencapai tujuan saya, ketika di perjalanannya ada begini-begini, kira-kira ada manfaat atau justru sebaliknya. Kalau tidak ada manfaatnya, ya ngapain dipikirin. Mendingan buat mikir yang pasti-pasti aja. Ambil manfaatnya, lupakan penghambatnya. Lupakan penghambatnya. Oke. Seduh kopimu, Sudahi sedihmu. Belum briefing modalnya. Belum ada. Ini langsung ya. Betulan bakul ya, biasa. Bakul ya. Bakul ya. Dan luar biasanya juga ya Coach Jayan, selain Coach Jayan sudah dari B ke A di sini juga ya Coach waktu itu. Sebagai instruktur tentunya ya. Saya berpikir tentang tanggung jawab tadi Coach. Coach sebagai pemain dan pelatih, sebagai pelatih kan tentunya tanggung jawabnya lebih ketika sebagai pemain. Saya membayangkan tanggung jawab seorang Yen Tumena, seluruh Indonesia tahu, dan beliau juga adalah ketua asosiasi pelatih sepak bola seluruh Indonesia. Apakah itu membawa beban tersendiri atau Coach? Atau Coach bagaimana cara menyikapinya dengan enjoy yang bertanggung jawab Coach? Ini pemirsa belum tentu mendengarkan dari surat kabar manapun. Jadi begini, pada saat pemilihan ketua atau pengurus dari Asosiasi Pelatih Sepak Bola Indonesia yang dilakukan di Jakarta, saya kebetulan tidak hadir. Malah nggak hadir? Tidak hadir. Saya kebetulan waktu itu menjadi pelatih tim nasional yang bermain di Bali. 2 hari kemudian itu ada pertandingan Indonesia melawan Vietnam. Jadi saya nggak bisa hadir di coaching conference yang dilakukan di Jakarta. Pemilihan itu ya Coach? Pada saat pemilihan. Kemudian di malam hari saya ditelepon oleh ketua panitia coaching conference yang memilih saya dari semua yang hadir. Jadi yang hadir itu kurang lebih 370 pelatih dari seluruh Indonesia yang punya lisensi dari C sampai Pro. Di coaching conference dilakukan di GBK. Coach Rahmat Darmawan. Waktu itu salah satu ketuanya Coach Rahmat Darmawan, Coach Seto Nurdiantoro, dan Coach Rudi Eka. Jadi yang senior, di tengah-tengah dan yang paling junior. Mereka menyatakan, Coach Jayan, selamat Anda terpilih menjadi ketua Asosiasi Pelatih Sepak Bola Indonesia. Saya bilang, tunggu dulu. Ini apa nih? Masalahnya apa? Kami menunjuk Coach Jayan karena dipilih secara langsung oleh semua pelatih tanpa ada kandidat yang lain. Maka saya bilang, kasih saya waktu 10-15 menit, saya akan jawab pertanyaan itu. Saya berkomunikasi dengan teman-teman, kebetulan di tim nasional waktu itu. Saya ditunjuk begini nih, bagaimana menurutnya, mengganggu nggak kira-kira aktivitas kita ini? Teman-teman mendukung, enggak, oke, jalan. Oke. Saya telepon, Coach, ada 2 hal sebenarnya Coach. Saya bilang, saya punya hak. Pertama adalah saya punya hak menolak karena saya tidak mencalonkan diri dan saya tidak hadir. Oke, yang kedua, saya bisa menerima karena ini mungkin adalah amanah. Kemudian ini tantangan buat saya. Oke, tapi setelah saya berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman, saya terima tantangan ini. Iya. Itu kalau boleh tahu, pas waktu dihubungi pas Coach sedang di Bali itu tahun berapa Coach? Tahun 2019. 2019. Ya kan, asosiasi pelatih ini baru berdiri 2019. 15 September 2019. 15 September. Hari bersejarah itu ya. Ya. Hari bersejarah sekaligus mengagetkan ya. Sampai tadi Coach Gauti juga tersenyum, mungkin membayangkan kalau posisi sebagai beliau ya, di telepon tiba-tiba terpilih begitu ya Coach. Tapi saya melihat nih proses kursus ini ya, beda memang. Jadi saya yakin Coach Jayan bisa jalankan nama. Amin ya kan. Harapannya. B ya Coach ya. Iya. Nilainya. Ya itu tadi tantangan. Ini bukan tantangan penilaian. Itu tantangan. Jadi terlalu serius. Ya, pada saat itu kan pada saat itu saya lagi pegang timnas. Oke, kasih waktu saya selesaikan pertandingan tim nasional, kemudian saya susun kepengurusan. Maka saya harus bikin kepengurusan, saya harus bikin ADRT. Kalau ADRT kami tulisnya namanya konstitusi. Konstitusi asosiasi pelatih, karena mau mulai dari awal. Katanya dulu ada asosiasi ini, tapi nggak jelas, tidak diakui oleh PSSI-nya, udah keluar menjadi anggota dan seterusnya. Maka
Saya susun pengurus, kemudian saya buat ADRT, dan saya bikin struktur. Setelah itu, strukturnya adalah kita punya exco yang tentunya harusnya levelnya tertinggi, harus A-Pro dan 1A. Ada 8 orang yang menjadi exco, 9 dengan saya, karena kalau pengambilan suara kan harus ganjil. Ada 8 yang pro, 1 yang A. Kemudian kita buat konstitusinya bahwa apa saja tugas dan tanggung jawab kita. Yang pertama yang saya tulis adalah mengangkat harkat martabat pelatih lokal. Pelatih lokal. Itu pertama yang yang saya tulis. Oke, baru setelah itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas, melindungi hak para pelatih. Kemudian bagaimana meningkatkan hal-hal lain yang berpotensi membuat sepak bola ini lebih baik melalui kepelatihan, kerjasama dengan pemerintah dan seterusnya. Nah, ini kita jalankan. Nah, kemudian saya datang ke PSSI meminta waktu. Saya masih ingat tanggal 10 Oktober saya menghadap Ketua Umum terpilih Pak Muhammad Irawan, Wakil Ketua Umum, Exco dan Direktur Teknik, Sekjen juga waktu itu. Menyampaikan bahwa pelatihan asosiasi pelatih sudah terbentuk, kami minta masukan dari PSSI dan kami minta diakui sebagai anggota. Maka setelah itu dibawa ke kongres. Kongres itu kalau tidak salah Januari, diajukan sebagai anggota, disetujui oleh peserta kongres. Peserta kongres itu adalah 34 Asprof, 18 Liga 1, 24 Liga 2 dan 16 Liga 3. Dan ditambah 2 asosiasi yang sudah terbentuk sebelumnya, sepak bola wanita dan futsal. Itu bisa dikatakan mutlak ya, Coach. Ya, diketok oke, disetujui pada tahun 2020 Januari itu, maka kita resmi menjadi anggota dan menjadi voter dan punya suara pada kongres berikutnya. Oh, luar biasa. Nah, bener loh ya. Gimana, Coach? Memang beda. Iya. Selama saya ikut kursus ini ada sesuatu yang beda. Dari metodologi beliau sampaikan ya, dari football knowledge-nya. Ya, makanya saya optimis nih. Dan saya yakin. Dan saya harus belajar banyak nih. Ya disampaikan oleh Coach Yayan. Coach Yayan ini semangatnya menurut masih bisa. Poin lagi. Coach. Tapi seorang Coach Yayan pasti orangnya ini selektif dan tidak beda kok. Mudah-mudahan. Enggak lah. Belajar banyak dari beliau. Dan ketika dilihat di televisi, lihat langsung awet muda ya. Awet muda. Padahal yang dipikirkan seluruh Indonesia. Makanya. Apa Coach itu rahasianya, Coach? Positif. Ya, saya selalu berpikir sebuah amanah itu tentu harus muncul dengan tim. Saya tidak pernah bekerja sendiri. Maka itu kepengurusan yang saya bentuk dan saya minta izin kepada Exco, izinkan saya membentuk pengurus sesuai dengan kebutuhan saya. Jadi jangan diintervensi, mereka setuju. Jadi karena asosiasi ini non profit. Jadi saya tidak akan merekrut orang yang kalau ketika saya tanya, dia tanya Wani Piro. Itu saya tidak bisa itu. Terjawab ya. Jadi saya pun juga tidak digaji. Jadi yang ke bawah tentunya tidak non profit. Dilalah, kata orang Jawa, dilalah. Ikut saya. Di 2020 pandemi. Oh. Januari, Februari, Maret stop semua. Tidak ada program PSSI, tidak ada program bisa jalan. Nah, kita di bulan April pertama melakukan program adalah membeli APD buat tenaga medis. Dari mana? Saya minta sumbangan dari semua pelatih yang ada, memorabilianya. Apakah jersey dia waktu main di klub, di timnas dan segala macam. Waktu itu jersey Coach Kahhuti termasuk yang ini enggak? Belum. Nah, itu berpengaruh di penilaian ya, Coach ya. Makanya. Maka dari penghasilan yang kita dapat, kita sumbangkan ke tenaga medis. Oke, kemudian pandemi berlanjut terus. Dampaknya kepada anggota kami adalah pelatih. Kami baru mencoba mengempakkan sayapnya kepada pemain-pemain tim nasional yang kebetulan pernah menjadi pemain di eranya saya. Saya minta memorabilia mereka, jersey mereka sumbangkan. Itu yang saya bagi kepada kurang lebih 172 pelatih yang terdampak oleh COVID. Jadi dia berhenti melatih karena SSB-nya stop di luar Pulau Jawa waktu itu fokus saya. Tentunya dengan observasi dulu ya, Coach ya. Dan luar biasa tadi. Kemudian
lanjut di tahun kemarin tidak bisa melakukan kegiatan apapun karena PSSI saja hanya 2 kegiatan yang bisa dilakukan tanpa kompetisi di 2020. Hanya tim nasional, itu pun dibiayai penuh oleh pemerintah. Kemudian ada kursus kepelatihan. Jadi kami masih melakukan kursus di 2020 saat pandemi itu kurang lebih 57 kursus. Nah, saya masih keliling itu, kurang lebih separuhnya dari kursus itu pada saat pandemi. Padahal situasinya mencekam dari COVID. Ya, istri saya bilang, kok beraninya kamu? Saya bilang, ini saya jihad. Luar biasa. Jadi ketika pandemi kita itu dianjurkan untuk di rumah, beliau berjuang untuk sepak bola Indonesia. Ya, luar saya biasa. pergi tetap, kemudian di 2021 kemarin tetap COVID masih panjang. Maka salah satu cara untuk kita menancapkan kuku kita di daerah adalah saya membentuk beberapa APSI di beberapa provinsi. Nah, itu yang ingin saya lakukan pada pekan dan minggu ini di Sleman dan di Jogja karena belum ada asosiasi pelatih di sini. Nah, saya berharap bisa sudah diakomodir sama Coach Kaudi mengumpulkan pelatih se-Sleman. Mungkin kita mulai dari yang paling kecil Sleman, kita bicara bagaimana bisa menghidupkan asosiasi ini. Mungkin kita harus menyampaikan dampak ketika asosiasi ini ada, kemudian mendengar masukan teman-teman pelatih untuk bisa hidup. Dan kita berharap ketika itu ada, sekarang sudah ada 18 APSI di 18 provinsi. 6 diantaranya sudah diakui menjadi anggota Asprof. Minimal dia punya suara dalam menyampaikan aspirasinya di Asprof masing-masing. Itu 6 ada kemungkinan untuk tambah yang bisa. Oh iya, kan pengesahan keanggotaan Asprof dan PSSI kan melalui kongres. Jadi kalau misalnya DIY terbentuk, setelah dia terbentuk kita keluarkan SK dari pusat, kita menyampaikan ke Asprof, maka dia audiensi dengan Asprof untuk diajukan sebagai anggota. Ketika kongresnya Asprof ada, kemudian disampaikan pengajuan anggota APSI baru diketok, maka hari itu otomatis punya hak suara. Luar biasa. Jadi intinya adalah mereka yang berenam dan akan bertambah itu punya apa, Coach? Punya kapasitas untuk selama ini kalau kita mau memperbaiki sepak bola kan kita teriak dari luar. Kalau mau memperbaiki, masuk ke dalam. Supaya kita tahu apa yang terjadi di dalam dan kita bisa menyuarakan aspirasi kita. Kalau kita dari luar hanya teriak-teriak, nggak ada gunanya. Iya, betul. Jadi kalau bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya Mospro ya, Coach. Mospro. Ya. Berarti ini ya, Coach Yayan, tadi terkait apa yang disampaikan tentang Coach Kaudi menyatukan dan memfasilitasi semuanya sekaligus meluangkan waktunya untuk mengumpulkan pelatih-pelatih. Berarti ketika di Indonesia ada banyak orang seperti Coach Kaudi ini mempermudah semuanya. Ukuran sepatu berapa nih? Iya. Mungkin baju aja, Coach. Jadi kita mencoba untuk mensinergikan. Ya. Kebetulan saya menyampaikan itu ke Coach Yayan merespon ya. Akhirnya kita jalan gitu. Itu yang saya maksud, kita harus mensinergikan antara keinginan dari PSSI pusat dengan daerah. Maksud saya seperti itu. Pertanyaan saya satu. Ya, Coach. Sepak bola itu indah apa enggak? Dari cerita dari Coach Yayan tadi. Ya, di balik keindahan yang kita tampilkan, tapi kita tidak pernah tahu di balik berdarah-darahnya proses ininya di balik itu. Ya. Jadi menurut endingnya adalah indah. Endingnya indah. So itu. Jadi sepak bola itu harus indah. Ya, seperti di luar negeri kita melihat mereka indah. Jangan membuat sepak bola itu seperti mengerikan. Iya. Ya kan? Itu kan. Ini untuk semua. Jadi sepak bola itu harus penuh dengan kedamaian. Ya, sehingga akan hasilnya indah. Ya. Sepak bola untuk kedamaian. Sing rame cemplung ke selokan. Jadi kebetulan di Maguwarjo Football Park ini adalah selain menjunjung tinggi sepak bola untuk kedamaian, memang Coach Kaudi selain membangun semua ini, membangun di depannya ada selokan khusus untuk yang tidak suka kedamaian. Betul. Kalau di asosiasi pelatih kita menyebutnya sepak bola untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Oh, kebaikan. Jadi masih banyak hal lain tentang sepak bola yang membuat kebaikan daripada isu-isu yang negatif. Wasit. Jadi jangan selalu yang negatifnya aja yang diberitakan. Itu. Banyak hal positif dari sepak bola itu. Iya. Saya ini, Coach, saya juga tertarik satu hal yang mungkin pemirsa di seluruh Indonesia juga mungkin ingin bertanya, tanggapan dari jenengan-jenengan beliau dari Coach Kaudi sama
Coach Yayan tentang pelatih dan pemain Indonesia yang bisa berkompetisi di luar negeri itu bagaimana, Coach? Bang Aga, menurut teman dari Coach Kahudi dan Coach Yayan, monggo siapa dulu? Coach Yayan dulu. Oke. Kita berkaca dari negara yang sudah sukses ya. Saya pernah mendengar workshop yang dipimpin oleh Direktur Teknik Jepang. Langsung ya? Langsung. Karena kan kita diundang tahun kemarin aja saya ada sekitar 21 workshop walaupun online dengan FIFA dan AFC yang saya lakukan. Kebetulan dari salah satu workshop itu diminta Direktur Teknik Jepang yang berbicara. Dia menyampaikan salah satu sukses yang didapat oleh Jepang pada saat Piala Dunia 2018 itu adalah sampai ke babak 16 besar Piala Dunia. Setelah mereka lihat semuanya, 11 pemain intinya itu adalah pemain yang bermain di liga di luar liga Jepang. Oh iya tuh. Jadi dia bermain di Eropa dengan level tinggi. Kemudian ketika dipanggil ke tim nasionalnya, bermain di tim nasional di level tertinggi Piala Dunia, dia sudah terbiasa dengan sepak bola dengan level tinggi. Maka dia bilang cara untuk meningkatkan sepak bola Jepang adalah kita harus pindahkan level tinggi Eropa itu ke dalam negeri atau kita produce pemain semakin banyak mungkin bermain di luar. Jadi salah satunya itu dampaknya ketika banyak pemain yang bermain di luar membawa sinergitas dan hal positif kepada tim yang ada dipanggil. Berarti bersinergi untuk menghasilkan energi. Contoh nyatanya seperti itu ya, Coach. Ya. Dan menurut Coach Yayan dan Coach Kahudi, Indonesia bisa mencontoh sisi semangat meskipun tidak harus ketika semua yang berkompetisi di luar menjadi harus 11 pemain seperti itu. Sangat bisa untuk menuju itu ya, Coach. Iya. Pastinya kan semuanya berproses ya. Jadi kalau saya melihat kita belum deal dengan masalah prinsip. Ya. Jadi banyak pemain-pemain kita yang masih kurang dalam hal prinsip bermain ya. Ada beberapa pendapat pelatih-pelatih yang datang ke Indonesia yang di timnas itu kan mengatakan bahwa kualitas pemain Indonesia itu sebenarnya bagus-bagus secara skill. Tapi mereka kurang dalam pengambilan keputusan ya. Artinya kalau pengambilan keputusan itu berkaitan dengan prinsip. Bro, di sepak bola itu 3 detik harus ngambil keputusan bro. Nek prinsipnya nggak kuat gimana bro? Nah kita belum deal dengan masalah itu, makanya ini kan tetap proses. Artinya tadi dengan membangun pelatih-pelatih yang berkualitas supaya mereka deal. Gambaran untuk tempat ini, kenapa saya bicara bisnisnya harus sustain dulu. Saya berharap pelatih yang berlisensi itu bisa turun ke bawah. Tadi yang disampaikan Coach Yayan. Artinya untuk membayar pelatih yang berkualitas itu kan harus dibuatkan wadah. Membayar besar. Nah itu mungkin prosesnya harus dimulai dari situ dulu. Betul. Ya. Jadi intinya semua dari prinsip ya. Berarti prinsip itu saya tangkap hubungannya dengan mentality juga ya, Coach. Ketika punya prinsip. Ya. Poin lain yang kita tambahkan dari coaching convention ya terkait itu psikologi. Psikologi pelatih, psikologi pemain, dan kalau kita bicara usia muda, psikologi orang tua. Orang tua bisa saja menjadi racun bagi perkembangan sepak bola usia muda, bisa saja menjadi motivasi. Jadi ibarat pisau bermata dua ya. Yes. Bagaimana cara menggunakannya? Oke, Coach. Ini sudah menuju ke akhir pembicaraan. Walaupun kalau menuruti saya mumpung bertemu dengan beliau-beliau ini, pengen saya tanyakan semuanya. Bisa seminggu nanti. Bisa seminggu lebih mungkin. Ya, mungkin semoga harapannya bisa bertemu di lain kesempatan sekaligus membahas ini momen saya bisa menyampaikan bahwa di Maguwarza Football Park hari ini adalah momen yang tidak pernah mungkin saya duga-duga bisa bertemu dengan Coach Kahudi dan Coach Yayan langsung. Satu terakhir dari Coach Kahudi dan Coach Yayan, mungkin Coach Kahudi dulu pesan-pesan untuk semua yang menyaksikan ini berkaitan dengan persepak bolaan atau kepelatihan, boleh monggo silakan apa yang ingin disampaikan. Monggo. Ya, sepak bola itu sederhana ya. Jadi anggap bahwa sepak bola itu harus menciptakan suasana yang bahagia. Berpikir sederhana saja di konteksnya masing-masing. Jadi nggak usah mikir-mikir yang di luar konteks itu aja. Football is very simple. Ya kata Johan Cruyff ya. Tapi untuk membuat simpel itu sulit.
Ya tentunya akan lebih sulit nih di Indonesia, tapi yakin mudah-mudahan Coach Yayan bisa menjembatani itu semua. Oke. Sepak bola is very simple. Very simple. Terima kasih Coach Kahudi, Coach Kahudi 2022. Dan ini yang kita tunggu-tunggu juga, bahwa seluruh yang menyaksikan ini ada yang mau disampaikan sekaligus petuah mungkin dari Coach Yayan Tumena untuk seluruh masyarakat Indonesia dan mungkin seluruh dunia yang menyaksikan ini. Monggo Coach. Ya, tadi kan dibilang sepak bola itu indah. Sepak bola itu ibarat perempuan yang seksi. Nah ini ya, semua ingin tahu dan ingin mengenal. Maka kalau apa yang saya sudah alami adalah sepak bola akan mengantarkan kita ke tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Saya tidak mungkin kalau saya tidak ada di sepak bola, saya mungkin nggak ada di sini di Mogo Harjo Football Park ketemu Mas Bowo dan teman-teman. Ya, begitu juga saya tidak pernah memimpikan saya akan bermain di Italia. Sepak bola yang ngantarin saya ke sana. Oke. Nah, oleh karena itu, mari kita jaga sepak bola Indonesia. Apapun fungsi dan tadi dibilang oleh Kak Hudi bahwa kita adalah orang Indonesia, karena sepak bola Indonesia akan lebih baik oleh orang Indonesia sendiri. Itu yang saya ingin. Iya, luar biasa. Terima kasih Coach Yayan Tumena. Terima kasih Coach Kahudi dan Coach Yayan Tumena atas bincang-bincang yang luar biasa ini. Yang awalnya kita membahas tentang lisensi dan bisa menjabarkan malah keseluruhan sepak bola ya, Coach. Sehat selalu untuk Coach Kahudi Wahyu, Coach Yayan Tumena. Maaf apabila banyak salah-salah kata, dan tentunya saya beserta seluruh pemirsa, seluruh masyarakat Indonesia yang maupun dunia yang menyaksikan ini, semoga dapat mengambil manfaat dari pembicaraan dari beliau-beliau yang luar biasa ini. Dan doa saya untuk semua yang menyaksikan, sehat selalu, panjang umur, berkah selalu, dan maju terus untuk persepak bolaan Indonesia. Terima kasih Coach. Terima kasih. Mari kita menyampaikan salam olahraga bareng-bareng dari Mogo Harjo Football Park Yogyakarta. Kita bertiga akan menutupnya dengan salam olahraga.